Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga L Model, kembali lagi di L Model Podcast bersama saya, Dava Nugraha Pratama, host podcast kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang cukup panas kali ini, yaitu rokok. Bersama salah satu guru di MTSN 1 Pandeglang, yaitu Pak Asep Saifullah MPD. Ya, Pak Asep boleh disapa dulu para penontonnya? Oke, selamat pagi Kak Dapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga L Model. Berarti Pak Asep, kan di MTS ini ada aturan tentang rokok nih. Kira-kira Bapak itu ngerokok apa enggak, Pak? Oke, pertama ngerokok atau enggak? Saya tidak merokok. Saya Ya. tegaskan saat ini saya tidak merokok. Tapi waktu dulu pernah Bapak? Tapi dulu mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu saya pernah merokok. Saya pernah merokok, saya pernah remaja, saya pernah juga coba-coba. Ya. Ternyata setelah dicoba, rokok itu gak enak. Kayaknya bukan manis. Kan kebanyakan orang bilang manis gitu buat nenangin. Oh, orang-orang mungkin sering menganggap rokok itu manis. Bagi saya, rokok itu gak enak rasanya. Pahit. Gitu. Mungkin ada beberapa jenis rokok yang ada unsur pemanisnya mungkin di kapasnya. Iya, iya. Ya kan, salah satunya rokok berfilter. Ada salah satu merek rokok berfilter itu ada rasa-rasa manisnya. Iya. Gitu. Tetapi tetap aja yang dihirup itu adalah asap. Asap itu nggak enak. Ya. Gitu. Nah Pak, kan kebanyakan orang di sekitar kita itu merokok nih ya Pak. Nah, saya itu sering menghirup asap dari sekitar saya, jadi perokok pasif gitu. Menurut Bapak, bahaya rokok pasif atau aktif Pak? Kayak gini, Kak Dava. Pertama, berarti saya alihkan pembicaraan ini kepada dampak dari merokok. Ya. Oke, pertama, rokok itu sangat berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Kenapa rokok itu berdampak buruk? Karena rokok yang dihirup atau asapnya yang dihirup ke dalam organ tubuh kita, dalam tubuh kita itu tidak ada penangkal, tidak ada pengontrol atau tidak ada organ tubuh yang bisa mengelola itu, mengelola asap rokok itu. Ya. Kemudian rokok itu kan sebagian mungkin ada sebagian asap yang tetap tertinggal, tidak dikeluarkan semua saat menghirupnya. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian nyambung dengan pertanyaan Kak Dapa tadi. Kenapa ada perokok aktif, ada perokok pasif? Oke. Kenapa perokok yang jauh lebih berbahaya itu yang mana sih gitu kan? Pertanyaan Kak Dapa. Gini, yang lebih berbahaya itu adalah perokok pasif. Kenapa perokok pasif? Karena rokok yang dihirup oleh perokok aktif itu adalah rokok segar. Ya, rokok yang baru. Ya, sedangkan rokok yang asap yang dikeluarkan oleh si perokok yang dihirup oleh perokok pasif tersebut itu sudah tercemar juga. Seperti halnya kita sedang bernapas. Ya. Kita bernapas menghirup O2 atau oksigen dan kita mengeluarkan CO2. Ya. Apakah CO2 itu bagus? Enggak, tentunya. Sama-sama kan, sama-sama udara loh itu. Iya. Yang satu masih berbentuk oksigen, yang satu dikeluarin jadi karbon dioksida atau CO2. Ya. Kayak gitu kan. Rokok pun seperti itu. Bukan berarti yang dihirup pertama itu bagus, enggak bagus juga. Justru yang dihirup kotor, dikeluarkan lebih kotor gitu. Jadi memperparah ya. Memperparah. Jadi orang-orang dengan perokok pasif itu ya lebih buruk dampaknya terhadap perokok pasif. Bapak ketemu salah satu murid MTSN 1 Pandeglang yang ngerokok, bakal Bapak apain tuh kira-kira? Kayak gini, Kak Pak. Saya mungkin sebagai pembina OSIM ya. Ketika saya menemukan siswa MTS Negeri 1 Pandeglang yang merokok, tentu saya akan panggil dia. Saya akan bawa dia ke konseling. Ya. Ke konseling dan membicarakan itu ke konseling karena di madrasah kita punya yang namanya aturan lokal gitu loh, aturan dari setiap instansi masing-masing. Di madrasah kita pun ada aturan tentang itu. Bahkan kita memberikan punishment negatif berbentuk poin, kalau tidak salah 100 poin, poin pelanggaran merokok itu. Nah, saya bawa ke BK dan BK saya akan dorong BK untuk
mengundang orang tuanya ke madrasah agar informasi ini tidak berhenti di BK. Semuanya bisa mengetahui bahwa anak tersebut merokok. Kemudian perlakuan apa lagi yang saya kita tetap harus bisa tenang dalam menghadapi itu, apapun situasinya. Saya akan panggil anak tersebut dan saya akan beri punishment kepada anak tersebut. Berbentuk apa? Bukan berbentuk pukulan, tetapi saya akan berikan punishment. Anak tersebut akan saya suruh lari. Kenapa suruh lari? Kenapa, Pak? Karena dia saat menghirup rokok itu ada asap-asap yang mungkin tertinggal di dalam paru-parunya. Oke, dari sana saya memberikan hukuman lari agar apa? Karena saat orang berlari, paru-paru itu sedang bekerja tuh. Oh iya. Menghirup dan mengeluarkan oksigen, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, di sana mudah-mudahan dengan hukuman seperti itu, nikotin yang ada dalam tubuhnya bisa ikut keluar dengan sendirinya. CO2 yang dikeluarkan tadi saat olahraga atau saat berlari tersebut. Gitu. Berarti nggak langsung dikeluarin ya, ada toleransinya dulu. Nggak dikeluarin dari sekolah maksudnya? Ya. Oke. Perihal itu kita kan punya toleransi pencatatan poin terhadap indisipliner. Ya kalau tidak salah di madrasah kita itu menerapkan 300 poin. Ya. Sedangkan merokok itu baru 100 poin. Nah, nanti akan diakumulasikan dengan yang lainnya. Tetapi pembahasan ini nanti mungkin yang lebih tahu adalah konseling. Seperti apa prosesnya dan yang lainnya kalau untuk itu. Tetapi tetap harus ada punishment terhadap itu. Minimal ada panggilan atau undangan orang tua untuk ke madrasah. Berarti Pak, misalkan kalau ada orang yang ngerokok nih, tapi dia juga olahraga nih setiap hari. Lebih sehat mana dibanding yang nggak ngerokok sama nggak olahraga? Orang yang olahraga setiap hari tapi merokok dengan orang yang tidak olahraga tapi merokok. Pertanyaannya itu semuanya ada tapinya. Ya yang buat buruk itu adalah tapinya salah satunya. Oke, orang merokok tapi olahraga. Dua-duanya buruk berarti. Orang yang tidak olahraga itu kurang baik juga. Karena tidak menjaga kebugaran tubuh. Benar. Orang yang merokoknya yang tidak baik. Gitu. Olahraganya sangat sangat baik. Jika dibandingkan, itu bukan hal yang bisa dibandingkan, saya rasa itu tidak apple to apple. Oke, tetapi kalau suruh menilai lebih sehat atau lebih bugar yang mana, mungkin saya akan pilih orang yang merokok tapi dia olahraga setiap hari. Kenapa itu? Gitu. Kenapa seperti itu? Dia selalu menjaga kondisi tubuhnya lewat olahraga. Walaupun dia merokok. Belum tentu juga orang yang tidak merokok itu tidak menghisap rokok. Benar. Karena tadi ada yang disebut dengan perokok pasif. Gitu. Apakah orang yang tidak merokok itu tidak menghirup polusi? Tentunya dengan kondisi di kita itu pasti aja menghirup polusi. Oke? Asap rokok itu adalah polusi bagi saya. Polusi yang mana di dalam tubuh kita tidak ada penangkalnya di dalam tubuh kita. Orang merokok, tubuh kita itu tidak ada yang bisa mengolah asap rokok itu akan seperti apakan. Gitu. Sebetulnya ada apa gini? Dibandingkan rokok ada yang lebih berbahaya. Apa itu? Itu disebut dengan itu minuman berasa. Itu lebih berbahaya sebetulnya. Kenapa yang digaungkan selalu rokok? Yang berbahaya itu bukan dari minuman berperasa tersebut. Minuman manis yang berwarna itu loh. Apalagi yang dijual asal-asalan. Tanpa ada penelitian terlebih dahulu di BPOM atau dan yang lainnya. Ya kan? Nah, minuman perasa tersebut bisa diolah di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada yang namanya unsur anggota tubuh yang namanya pankreas. Pankreas itu bisa menghasilkan cairan insulin. Di mana insulin itu bisa mengontrol kadar gula di dalam tubuh. Oke, pankreas bisa mengolah itu dari gula menjadi tenaga bagi manusia. Sedangkan rokok sama sekali tidak. Tetapi faktanya pada hari ini lebih banyak orang meninggal penyebabnya adalah
karena gula dibandingkan dengan rokok. Saya tidak membenarkan dua-duanya. Ya. Dua-duanya sangat berbahaya. Itu tergantung pola kita, pola hidup sehat kita tentunya. Tetapi bagi generasi Gen Z seperti kalian yang minumnya semua diminum, saya rasa semua yang berasa-rasa itu diminum, mungkin saat ini tidak akan berdampak secara langsung. Ya, tapi dampaknya akan dampak jangka panjang. Ya. Dampak itu akan terlihat ketika pankreas manusia itu rusak. Di sana baru terlihat dampaknya. Ada penyakit gula darah lah dan yang lain sebagainya, diabetes dan yang lain-lain seperti itu. Berarti salah satu pilihan itu cuma air putih ini ya Pak ya? Oke. Air mineral ya saya rasa. Air mineral yang paling bagus untuk tubuh kita. Ya. Berarti Pak, rokokan itu bungkusnya itu kan serem ya Pak, kelihatannya gitu, ada organ-organ yang kelihatan. Tapi orang-orang Indonesia tuh kenapa tetap kekeh beli walaupun itu bahaya? Kenapa itu Pak? Oke, bahaya dan tidak bahaya. Atau menyambung dengan iklan nih? Iya, nyambung. Oke. Sebetulnya gini, kenapa mereka selalu bersikukuh walaupun sudah tahu dampaknya? Ya. Padahal dalam rokok tersebut sudah ada iklannya. Merokok membunuhmu. Bahkan cuma bukan membunuhmu. Ya. Merokok membunuhmu dan orang-orang sekitarmu. Gitu, ya kan? Banget. Ekologi juga ikut ya, jadi semua yang tidak merokok juga ikut tuh. Ikut merasakan dampaknya tuh. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam rokok itu ada yang namanya zat nikotin. Semacam nikotin itu salah satu zat yang membuat kecanduan. Saya pernah merokok, tapi saya nggak sampai kecanduan. Saya pernah coba-coba merokok, tapi saya nggak tuh yang namanya kecanduan. Karena mungkin unsur nikotin yang saya hirup masih sedikit. Ya. Tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, itu akan memunculkan kecanduan. Dan orang-orang biasanya ketika diingetin, kenapa harus merokok, kenapa kecanduan, loh biasanya habis makan itu nggak enak, nggak ngerokok itu nggak enak, ada asemnya, ada segala macamnya deh. Selalu ada alasannya. Jadi selalu ada alasan. Kalau kita berbicara dengan orang perokok, pasti akan jadi debatable terus seperti itu. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, ada aja habisnya. Nah, tapi ada satu hal yang saya garis bawahi di sana, Kak Dapa. Apa itu? Jadi gini, Kak Dapa, orang merokok biasanya suka bilang setelah merokok itu jadi tenang. Iya. Mungkin di dalam rokok tersebut ada beberapa zat yang menenangkan, mungkin. Saya juga tidak tahu. Oke. Tetapi dalam merokok itu ada seni pernapasan di sana. Ya. Jadi orang yang merokok itu seperti ini, Kak Dapa. Dia ambil rokok, kemudian hirup beberapa detik. Contoh misalkan 3 sampai 5 detik menghirup. Kemudian dikeluarkan dalam waktu 2 atau 3 detik. Iya. Oh, berarti pernapasan yang bikin tenangnya ya, Pak. Oke. Saya kebetulan juga punya klub renang. Ya. Bahkan saya dalam klub renang itu setiap anak-anak baru nyemplung ke kolam atau baru melakukan gerakan berenang, saya mengharuskan mereka untuk melakukan bubbling namanya. Bubbling itu menghirup dan mengeluarkan napas. Menghirup di atas permukaan air, mengeluarkan di dalam air. Gitu. Merokok pun kurang lebih seperti itu. Dia menghirup napas, menghirup, keluarkan, hirup, keluarkan. Seperti kamu pernah PMR nggak? Pernah. Kalau ada yang pingsan, kalau ada yang sedang tegang atau segala macam, tarik napas. Ya. Keluarkan. Ibu-ibu yang mau melahirkan begitu. Ya. Agar apa? Agar tenang. Jadi dengan seni bernapas itu tenang loh kita loh. Oh, berarti peredaran darah. Ya, tapi saya bukan membenarkan merokok itu harus menenangkan diri itu bukan dengan merokok. Tidak, saya membenarkan bahwa menenangkan diri itu bisa dengan cara mengatur ritme napas kita. Oke. Hirup, keluarkan. Hirup, keluarkan. Kan banyak yang seperti itu kan? Ya. Oke, kalau mau disambungkan dengan rokok boleh mungkin, tetapi rokoknya jangan dinyalain. Iya, berarti gitu. Hirup aja udaranya, tapi rokoknya yang dinyalain biar nggak ada asapnya, biar nggak ada asap yang masuk ke dalam tubuh gitu loh. Gitu. Pak, menurut Bapak itu kan ada nih orang yang selalu ngebanding-bandingin rokok sama vape nih ya Pak. Nih, misalkan katanya rokok itu dites di sebuah tisu hitam nih, sementara vape itu
dites di sebuah tisu itu nggak hitam tetap putih. Tapi sebenarnya yang bahaya itu yang mana Pak? Rokok itu atau vape sendiri? Oke gini, dua-duanya antara vape dan rokok itu adalah zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Oke, berbentuk asap semuanya. Oke, dua-duanya zat asing. Mungkin di dalam rokok itu unsur nikotinnya lebih tinggi dibandingkan vape. Tapi tetap dua-duanya zat asing. Ya. Dua-duanya tidak bisa dikelola oleh tubuh kita. Tidak bisa dikelola oleh tubuh kita. Jadi dua-duanya saya anggap dua-duanya saya tidak rekomendasikan deh. Ya. Dua-duanya nggak baik saya bilang seperti itu. Mau vape mau rokok itu dua-duanya tidak baik. Berarti sama-sama memberikan dampak negatif bagi tubuh. Ya, kalau menurut saya, karena sejauh ini juga tidak ada penelitian yang membenarkan bahwa vape itu menyehatkan. Ya. Gitu. Rokok juga seperti itu, tidak ada pembuktian secara ilmiah seperti itu. Gitu. Oke Pak, kan rokok itu berbahaya nih buat lingkungan sekitar, diri sendiri, orang lain. Ya. Nah, kenapa negara itu nggak ngelarang rokok didistribusiin? Kenapa tetap diituin Pak, dilegalin? Oh, kenapa rokok di Indonesia dilegalkan? Ya, saya nggak tahu di negara lain legal atau enggak gitu ya. Ya. Kenapa rokok di Indonesia dilegalkan? Gini Pak, ini berhubungan dengan ekonomi juga. Bukan cuma tentang kesehatan, tetapi juga tentang ekonomi. Tentang ekonomi itu seperti ini Pak. Ya. Rokok adalah salah satu penyumbang APBN terbesar di Indonesia. Lewat cukainya, ya. Lewat pajaknya. Oke. Dan dari produksi rokok tersebut akan memunculkan atau akan menyerap ribuan tenaga kerja di Indonesia. Jadi banyak orang yang juga secara ekonomis dia mendapatkan dampak. Ya. Jadi tidak mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pertama itu untuk ekonomi warga masyarakat Indonesia. Ekonomi untuk negara. Karena cukai rokok itu sangat tinggi loh. Sangat tinggi. Tinggi daripada yang lain berarti? Saya kalau membandingkan seperti itu nanti Kadapa bisa tanya ke ahli ekonomi gitu ya. Tetapi cukai rokok itu tinggi. Cukai rokok itu tinggi itu menghasilkan pendapatan untuk negara. Makanya rokok itu tidak dilarang di Indonesia atau dilegalkan di Indonesia. Tetapi harus kita garis bawahi, negara kita pun sudah memberikan batasan, sudah memberikan peringatan kepada warganya, kepada produsen-produsen rokok. Tolong dong produsen-produsen rokok cantumkan bahaya rokok di sana, biar itu menjadi pertimbangan dari individu tersebut untuk merokok atau tidak, gitu. Dan pemerintah juga setiap iklan rokok itu berbeda loh Kadapa dengan iklan yang lainnya. Ya. Jadi saya gini Kadapa, saya punya saudara itu kakak saya. Kakak saya mungkin punya beberapa billboard lah di Serang sama di Pandeglang ini. Billboard kan? Billboard yang sering di pinggir jalan raya. Dan itu sering disewa-sewakan. Dan kakak saya bilang seperti ini, lebih besar penghasilan dari iklan rokok dibandingkan iklan-iklan yang lainnya. Gitu. Berarti ketika si pemilik itu mendapatkan penghasilan yang lebih besar, otomatis pajaknya pun ke negara atau ke daerah itu akan semakin tinggi. Ya. Itu salah satu kenapa dilematisnya negara melegalkan rokok. Di satu sisi memang berdampak buruk terhadap kesehatan, di sisi lain berdampak baik terhadap ekonomi. Tetapi di luar dampak buruk tersebut, pemerintah sudah memberikan peringatan kepada para perokok. Oh, berarti teman-teman, rokok itu berdampak baik bagi ekonomi negara, salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Pak, misalkan kan orang tuh rata-rata ngerokok itu pada asal ya Pak. Itu kira-kira ada gak sih aturannya gitu? Kayak misalkan kalau ngerokok sembarangan dipidanain gitu. Oke, gini Pak. Sebetulnya aturan tentang merokok negara sudah mengatur itu. Berarti ada undang-undang yang mengatur tentang rokok. Bahwasanya di dalam suatu kawasan itu diharuskan ada tempat smoking area atau area untuk merokok. Ya. Di satu tempat nih misalkan di satu perusahaan atau di perusahaan tersebut diwajibkan harus ada tempat yang khusus hanya untuk merokok agar tidak mengganggu ke yang lainnya. Oke Pak, sebelum ngobrolnya selesai nih Bapak nonton anime kan?
Pak? Saya nonton. Nonton apa tuh Pak kira-kira? Saya sih nonton banyak, tetapi yang paling sering saya ikuti dan dari dulu saya ikuti yaitu adalah One Piece. Kenapa itu Pak? Kenapa saya suka nonton anime? Anime tuh ya asik untuk ditonton, Iya. walaupun apa namanya, itu seperti kekanak-kanakan, tetapi kita bisa dapat banyak pelajaran positif loh dari situ. Iya. Tentang si Luffy yang daya juangnya sangat kuat gitu, berjuang segala macam, tentang kesetiaan teman-temannya Iya. dan yang lainnya, tentang kebersamaan dan yang lainnya. Bapak karakter favoritnya siapa Pak di One Piece? Karakter favorit saya di One Piece itu di One Piece kan ada tiga karakter yang sangat mencolok dan selalu berkembang. Iya. Selalu berkembang ya, dari setiap episode ke episode selalu ada aja perkembangannya. Pemeran utama adalah Monkey D. Luffy, kemudian yang kedua Roronoa Zoro, yang ketiga Fishbox Sanji. Oke, yang sebetulnya tiga karakter ini favorit bagi saya. Tapi yang sangat favorit bagi saya itu adalah Fishbox Sanji. Kenapa Pak? Kenapa Fishbox Sanji? Karena dia ganteng, ya kan? Yang kedua dia promo. Oke teman-teman, terima kasih udah nyaksiin episode podcast kali ini, dan terima kasih juga Pak Asep udah mau jadi tamu podcast kali ini. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.